Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami muliakan DKM Masjid Al-Bilad Kenari, perumahan Kenari Cibubur, kemudian kepada seluruh tim Formasi 1 dan juga kepada seluruh para hadirin jamaah subuh, alhamdulillah, muslimin dan muslimat dan juga para tulab semuanya, alhamdulillah, dengan izin Allah dalam rangka safari dakwah kami selama sepekan di Jabodetabek. Kami datang dari Aceh selama sepekan di sini dan insyaallah nanti akan kembali lagi ke Aceh. Ya, alhamdulillah ada waktu sejenak bersilaturahim bersama, ya, berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah jadikan ini bagian dari amal ibadah kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan membahas pada subuh yang berbahagia ini tentang suatu kisah yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Ada banyak cara Rasulullah mengajarkan sahabat dan juga mengajarkan umatnya. Di antara cara yang Nabi pakai mengajarkan para sahabat itu adalah cara menceritakan kisah umat terdahulu untuk menjadi teladan bagi kita. Ya. Dikisahkan kisah umat terdahulu untuk menjadi teladan bagi kita dan bagi umatnya setelah itu. Kisah ini kisah yang sedikit panjang, ya, tapi di dalamnya adalah bertabur dengan ibrah, ya, pelajaran kehidupan bagi kita. Ya. Jadi kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini hadisnya hadis yang sahih, ya. Kisahnya bisa diceritakan kembali dan mesti kita ceritakan kepada siapapun, ya, dan tentu menjadi ibrah bagi kita bersama. Nabi menceritakan ini kisah tentang Bani Israel atau 3 orang Bani Israel sebelum datangnya Nabi dulu. Jadi masa jauh waktu sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, inna salasatun fi Bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma. Jadi ada 3 orang daripada Bani Israel. Yang pertama diuji oleh Allah dengan abras, kena penyakit kulit, ya, hidupnya kena penyakit kulit. Yang kedua aqra', botak. Dan yang ketiga a'ma, yaitu buta. Ada 3 orang dari Bani Israel yang dia itu diuji oleh Allah dengan 3 macam penyakit dalam hidupnya. Abras ini kondisi penyakit kulit yang macam-macam. Kita tahu penyakit kulit ada yang sampai orang tidak bisa pakai baju. Kalau kena baju itu akan bermasalah dengan kulitnya, ya, macam-macam nih. Ini sampai seperti itu, ya. Orang menjauhi dirinya daripada dia, ya. Fa aradallahu an yabtaliyahum fa ba'atha ilaihim malaka. Maka Allah ingin memuji 3 orang yang kena penyakit ini atau kena ujian ini dengan diutus kepada mereka seorang malaikat fa'atal abras. Jadi malaikat diutus oleh Allah dalam bentuk wujud manusia menjumpai 3 macam orang ini. Fa'atal abras, yang pertama adalah didatangi oleh malaikat ini yang abras, yang kena penyakit kulit. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik. Ditanya kepada yang penyakit kulit ini, apa yang paling engkau sukai di dunia ini? Jadi malaikat bisa menjumpai manusia, bisa dalam wujud manusia, sebagaimana malaikat Jibril pernah menjumpai Nabi dalam wujud manusia, ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh para sahabat dan kisah ini kita sering kita dengar, ya. Lalu ditanyakan apa yang paling engkau cintai daripada dunia ini? Qala launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu 'anil ladzi qad qadiranin nas. Yang paling aku sukai adalah
warna kulit yang bagus, ya, kulit yang sehat. Kemudian aku tidak dibenci dan tidak ditinggalkan oleh orang-orang di sekelilingku. Itu yang menjadi harapan hidupnya. Karena selama ini dia merasa bahwa kulitnya itu berpenyakit, akhirnya gara-gara itu orang menjauhi diri dari dia. Jadi yang paling dia cintai, paling dia sukai adalah itu kulit yang sehat lagi, warna kulit yang bagus, kalau bahasa sekarang glowing lah, ya, yang glow gitu ya. Kemudian orang mulai suka dengan dia, tidak menjauhi dia gara-gara penyakitnya. Kemudian faqala famasahahu fadhahaba anhu qadaru. Lalu malaikat ini mengusap laki-laki ini yang kena penyakit kulit, sembuh dengan seketika. Kata Nabi SAW. Ini ceritanya Nabi yang ceritakan ya, langsung ya. Wa a'ta launan hasan wajil dan hasanah. Ya. Jadi kemudian berubahlah seperti harapan dia. Glowing, ya, tiba-tiba warna kulitnya bagus, ya, dan sembuh dengan seketika. Dah, faqal, malaikat ini bertanya lagi, fa'ayul mali ahabbu ilaik. Harta apa yang paling engkau sukai? Kamu suka harta apa? Mau investasi di mana? Ya. Istilahnya begitu dengan bahasa kita. Qal al-ibil, qala fa'atana qatan masyara. Ya. Dia bilang bahwa yang aku paling suka itu adalah unta. Maka diberikan untuknya unta yang bunting. Ya. Nah, faqala barakallahu laka fiha. Malaikat ini pun mendoakannya, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahimu dengan adanya unta ini. Sembuh dari penyakit, dapat apa lagi? Nah, dapat unta apa ya? Untuk investasi. Dia untuk mencari harta, untuk menopang hidupnya di dunia. Tubuh sehat, kemudian ekonomi juga, nah ada, baik. Lalu kemudian malaikat ini datang, ya, fa'atal aqra, datang kepada laki-laki yang kedua, yaitu yang aqra, yang botak. Ada yang botak di sini? Oh ya, ya. Tapi ini bukan yang ini, Bani Israel dulu, ya. Ya, fa'atal aqra ayu syai'in habbu ilaik. Ditanya oleh malaikat, apa yang paling engkau sukai? Apa yang paling engkau sukai? Qal sya'run hasan wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadira linnas. Yang paling aku sukai adalah rambut yang bagus, yang lurus, panjang bahasa kita ya, sekarang ya, hitam ya. Bukan glowing kalau rambut ya. Rambut apa? Shiny ya. Ya. Kemudian dan orang-orang menyukaiku. Ya. Jangan sampai orang ada yang menjauhiku, karena kalau memang botak karena penyakit, ada ya sesuatu yang tidak lazim. Jadi orang tidak suka menjauhi diri ya. Qala famasahu fadhahaba anhu wa u'tiya sya'ran hasana. Qala ayul mali ahabbu ilaik? Qala al-baqar. Lalu kemudian malaikat ini pun mengusap kepala daripada laki-laki yang botak ini, kemudian tumbuh rambut. Ya, bukan rambut ditanam, bukan, memang tumbuh asli. Ya, rambutnya hitam, legam, bagus, shiny. Kemudian setelah itu ditanyakan lagi, apa yang paling engkau sukai daripada harta? Qala al-baqar. Dia bilang bahwa harta yang paling aku suka itu adalah sapi. Dia ingin ternak sapi, ya. Fa'utiya bakaratan hamila, diberikan kepadanya kemudian sapi yang bunting juga. Nah, orang biasa kan kalau mau investasi atau berternak pasti cari yang begitu, ya, cari yang bunting seperti itu. Nah, qala barakallahu laka fiha. Malaikat ini pun mendoakan, semoga Allah memberkahimu pada sapi ini. Adanya sapi ini ada keberkahan rezeki bagimu. Qal fa'atal a'ma. Lalu Rasulullah mengatakan, malaikat ini datang kepada a'ma, kepada laki-laki yang ketiga, yaitu yang buta. Faqala ayu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling engkau sukai? Qala an yaruddallah
ilayya basari fa ubsiru bihin nas. Yang paling aku sukai adalah Allah kembalikan kepadaku mataku yang buta ini, dan aku bisa melihat kembali manusia, bisa melihat lagi orang-orang. Kita lihat ketiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ketika ditanya apa yang paling dia sukai, dia akan mengatakan bahwa hilangnya apa yang sedang dia derita itu. Itulah yang paling dia sukai, itulah yang paling dia inginkan. Karena setiap manusia akan merasakan bahwa masalah yang paling besar yang dihadapi ya masalah dia saat ini. Terserah masalahnya itu menurut orang lain ya cuma rambut tidak ada orang lain yang lebih parah dari itu ya. Tapi setiap kita akan merasakan ujian yang paling berat adalah yang sedang kita hadapi, tanpa melihat kepada ujian orang lain ya, tanpa melihat ke sana. Itu pokoknya itu yang paling dia sukai. Dia inginkan dikembalikan matanya yang buta tersebut sehingga dia bisa melihat. Ini menunjukkan butanya ini adalah bukan buta dari sejak lahir. Dia pernah melihat, kemudian hilang penglihatannya, maka dia ingin kembali seperti sedia kala. Qala famasahu faraddallahu ilaihi basarah. Lalu dia malaikat ini pun mengusap wajahnya, lalu kembali dia bisa melihat seperti sedia kala. Fa'ayul mali ahabbu ilaik, ditanya lagi yang ketiga, apa harta yang paling kau sukai? Kamu suka harta apa? Mau investasi di apa? Qala al-ghanam fa'u'tiya syatan walida. Diberikan kepadanya ghanam, yaitu apa? Kambing. Ketiga orang ini beda-beda sukanya investasi di mana, ternaknya di mana. Ghanam diberikan kepadanya, kemudian kambing yang bunting juga sama seperti itu untuk investasi. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, sudah selesai belum selesai? Baru di pertengahan ini cerita ini. Malaikat nggak datang pada kita mungkin. Malaikat tidak datang, ataupun nggak perlu mengharap malaikat datang kepada kita. Tapi setiap kita ada memiliki ujian dalam hidup, tidak? Ya, ada nggak masalah yang menjadi yang paling kita pikirkan saat ini? Kalau ada demikian, itulah kita hidup normal. Kita hidup normal. Ya. Allah akan selalu menguji kita selama kita masih hidup. Akan ada selalu ujian yang beragam macam bentuknya. Maka janganlah kita merasa kalau ada ujian yang seperti itu seakan-akan kita orang yang tidak dirahmati Allah, karena ada hal yang selalu menjadi beban pikiran kita. Semua orang ada seperti itu dengan tingkatan yang berbeda-beda. Nah, maka kita lihat sekarang apa yang terjadi dengan tiga orang ini. Fa antaja hadza wa walada hadza fa kana li hadza wadin minal ibil wa li hadza wadin minal baqar wa li hadza wadin minal ghanam. Kata Nabi kemudian, lama setelah itu akhirnya ternak mereka pun antaja. Kata Nabi bahwa yang punya onta itu ontanya itu berkembang biak terus sampai wadin minal ibil. Wadin minal ibil satu lembah. Kalau dilihat satu lembah itu semua adalah punya dia gitu. Ya, satu lembah artinya bahwa dia kalau tempat dia mengembangbiakkan kambingnya ataupun ontanya, begitu juga sapinya, itu dilihat satu lembah itu begitu banyak sudah. Ya. Itu saya lihat ketika pergi ke Swiss itu paling banyak orang menternak sapi. Ya, sapi untuk jadikan susu. Susu dibuat jadi keju. Keju terbagus dunia katanya ada di Swiss. Nah, jadi memang bentuknya di ternak sapi itu di bukit-bukit yang indah itu, tapi penuh dengan sapi, banyak sekali sapi. Ya. Mungkin pemandangannya seperti itu. Jadi kondisinya
sudah ratusan. Kita bayangkan ini sudah puluhan tahun setelah datang malaikat ini. Puluhan tahun sehingga menghasilkan ternak yang sangat banyak. Lalu apa yang terjadi? Summa innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Malaikat ini balik lagi setelah puluhan tahun. Fi hayatihi wa suratihi, kata Nabi. Dia balik dalam wujud rupa seperti sedia kala datang puluhan tahun yang lalu. Ya, puluhan tahun yang lalu. Bayangkan kalau misalkan 3 orang ini didatangi oleh malaikat pada saat mereka masih muda, ya, mungkin ada yang belum nikah, ya. Pada saat itu, ya, umuran 20-an tahun. Malaikat ini datang kemudian ketika umurnya 60 tahun, udah puluhan tahun sudah. Bayangkan seperti itu, ya. Datanglah malaikat ini. Faqal rajulun miskin qad inqata'at biyal hibal fi safari fala balagha lil yawma illa billah thumma bik. Didatangi yang pertama siapa? Pada yang pertama tadi siapa? Yang penyakit kulit itu tadi, yang dikasih kepadanya apa? Unta. Nah, malaikat ini bilang apa? Rajulun miskin, saya ini orang miskin. Sudah habis perbekalan perjalanan saya, ya, maka tidak ada bekal, tidak ada harapan untuk mendapatkan bekal kecuali dari kamu dan dari Allah. Ya. Saya mengharapkan bekal, ada bekal untuk sampai saya pulang ke negeri saya dari kamu atau dari Allah, dan juga dari Allah, dan juga dari kamu. Ya. As'aluka billadhi a'taqa al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran ataballahu alaihi fi safari. Nah, kata malaikat ini apa? Tapi dalam wujud manusia, wujud yang sama seperti puluhan tahun yang lalu. Aku meminta kepadamu demi yang telah memberikanmu warna kulit yang bagus dan telah memberikan kepadamu harta yang banyak. Demi yang telah memberikan, aku meminta kepadamu demi yang telah memberikan kepadamu warna kulit yang bagus, kemudian juga harta yang banyak. Satu saja dari unta itu aku tunggangi menjadi bekal aku sampai ke negeriku, balik ke kampungku. Ya. Faqal, apa jawab daripada laki-laki ini? Al-huququ katsira. Tanggunganku banyak. Ya. Tanggungan saya banyak. Itu jawabannya. Al-huququ katsira. Tanggungan saya banyak. Faqal lahu, cuma satu aja jawabannya ketika diminta itu. Ya. Faqala lahu ka'anni a'rifak. Malaikat ini balik bilang apa? Ka'anni a'rifak. Nampaknya saya kenal kamu. Ya, nampaknya saya kenal kamu. Malaikat yang bilang, bukan yang punya unta ini, bukan si penyakit kulit ini yang bilang. Malaikat yang bilang, nampaknya aku kenal kamu. Ya. Alam takun abras yakdzirukan nas? Ya. Bukankah engkau dulu yang penyakitan kulit itu? Ya. Yakdzirukan nas, yang orang menjauhi kamu kan? Iya kan? Kamu itu dulu kan? Yang puluhan tahun yang lalu itu. Itu kamu kan? Faqiran fa'ataqallah, dan engkau dulu fakir, lalu Allah berikan kepadamu harta yang banyak ini kan? Dulu nggak ada apa-apa kan? Ya. Faqiran fa'ataqallahul mal. Ya. Faqala innama uristu hadzal mal kabiran an kabirin. Dia balik menimpal jawab apa? Nah, laki-laki ini yang penyakitan kulit ini dulu bilang apa? Aku mewarisi harta ini dari orang tuaku. Aku banyak tanggungan. Aku mewarisi hartaku ini dari orang tuaku. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallah ila ma kunt. Ya. Malaikat ini bilang apa? Kalau engkau berdusta, engkau semoga Allah kembalikan engkau seperti sedia kala. Ya. Kalau engkau berdusta, semoga Allah kembalikan engkau seperti sedia kala. Kata para ulama, memang dikembalikan seperti sedia kala setelah itu. Bankrupt dia, bangkrut lah, semuanya mati macam-macam sampai kulitnya kembali seperti
sedia kala. Ya. Kemudian wa'atal aqra fi surati. Datang pada yang nomor 2, orang nomor 2. Balik lagi seperti sedia kala. Yang nomor 2 apa? Siapa? Yang botak dulu, tapi sudah bagus rambutnya. Ya. Fi surati faqala lahu mislu ma qala li hada. Lalu malaikat pun bilang bahwa aku orang miskin, datang dari jauh, sudah putus semua, sudah habis semua bekal dalam perjalananku. Aku meminta kepadamu demi yang telah memberikan sapi yang banyak untukmu dan telah memberikan rambut yang bagus untukmu, satu saja sapi untuk bekalku agar aku sampai ke kampungku. Jawabannya apa? Sama persis. Al-huququ katsira. Tanggungan saya banyak. Jangan lihat harta saya yang banyak ini. Saya nanggung banyak. Tanggungan saya banyak. Nah, tanggungan saya banyak. Persis seperti yang pertama menjawab. Nah, lalu diminta satu itu. Enggak, ini juga aku wariskan dari orang tuaku. Ini warisan orang tuaku. Enggak ada urusan dengan yang lain. Karena warisan daripada orang tua, kan orang bisa kaya mendadak ya. Orang bisa kaya mendadak karena dapat harta warisan tanpa usaha, tanpa apa-apa, dapat harta warisan. Bahkan kadang anak kecil yang belum bisa apa-apa tiba-tiba jadi kaya raya dia. Ya kenapa? Ya dapat harta warisan. Ya. Begitu. Maka dia katakan bahwa ya dapat harta warisan. Malaikat pun kemudian mengatakan bahwa in kunta kadziba fasayyarakallahu ila ma kunt. Kalau engkau berdusta, semoga Allah kembalikan engkau seperti sedia kala. Nah. Kemudian ini 2 orang sudah. Qal fa'atal a'ma fi suratihi wa hayatihi. Yang ketiga, malaikat ini datang kembali kepada orang yang a'ma, yang buta. Fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuk yang sama puluhan tahun yang lalu dia pergi menjumpai pertama kali. Faqala rajulun miskin wa ibnus sabil in qata'at biyal hibalu fi safari. Aku adalah orang miskin ya. Aku ibnu sabil, sudah habis semua perbekalan dalam perjalananku. Fala balagha lil yawma illa billah thumma bik. Maka tidak ada harapan bagiku kecuali dari Allah, kemudian dari engkau. Ya. Harapanku pada Allah dan harapanku padamu. Ya. As'aluka billadhi radda alaika basarak syatan ataballahu biha fi safari. Aku meminta kepadamu demi yang telah mengembalikan matamu yang buta dan telah memberikan kepadamu kambing yang banyak ini, satu kambing saja aku menjadi bekalku untuk balik pulang ke kampungku. Faqal, apa jawaban laki-laki ini yang ketiga? Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Laki-laki ini jawab apa? Qad kuntu a'ma. Aku dulu buta, lalu Allah kembalikan penglihatanku seperti sedia kala. Ya. Cara jawabnya beda ini, ya. Aku dulu buta, ya. Lalu Allah kembalikan kepadaku penglihatan seperti sedia kala. Fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta. Lihat kambing itu, ambil yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau, suka-suka kamu, pergilah ambil. Ya, pergi ambil. Fakhud ma syi'ta wada' ma syi'ta fa wallahi la ajhaduka al-yawma syai'an akhadtahu lillah. Aku tidak akan apa bahasa kita, tidak akan protes. Kamu ambil berapa, terserah kamu. Pokoknya yang memudahkan kamu untuk balik pulang. Supaya engkau tidak kesulitan juga ketika engkau pulang. Ambil saja, ambil pergi. Ya. Faqala amsik malak. Jadi berbeda dengan 2 orang yang sebelumnya. Amsik malak. Kata laki-laki, kata malaikat ini, amsik malak, jaga hartamu. Ya, jaga hartamu. Fa inna mabtulitum. Sebenarnya kalian ini sedang diuji oleh Allah.
Faqad radiya anka wa sakhita ala sahibaik. Allah ridho dengan kamu dan Allah murka dengan dua orang sahabat. Ya. Allah murka dengan dua orang sahabat. Ya. Berakhir di sini kisah daripada Nabi Muhammad. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Saudaraku, apakah kita perlu menunggu datang malaikat? Ya. Tunggu datang malaikat sama kita. Kalau kita ingin bersyukur nunggu datangnya malaikat sama kita, malaikat itu gak akan datang. Tapi kisah ini mengajarkan kepada kita, pertama kita lihat, mana lebih banyak yang bersyukur ingat dirinya dengan yang tidak ingat asal usulnya. Mana lebih banyak yang ingat dengan yang tidak ingat? Dua orang nggak tahu diri, ya. Dua orang nggak tahu asal usulnya seperti apa dia, ya. Satu orang tahu. Nah, ini kata para ulama, perbandingan orang yang bersyukur kepada Allah dengan yang kufur nikmat dalam kisah ini, perbandingannya itu seperti itu. Banyak yang tidak bersyukur kepada Allah daripada yang bersyukur. Walaqad makkannakum fil ardi, kata Allah, wa ja'alnakum fiha wa ja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun. Sungguh kami telah menempatkanmu di bumi ini dan kami jadikan semua penunjang hidupmu di bumi ini qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kalian bersyukur. Siapa orang yang dia mendapatkan harta warisan dari orang tuanya sehingga kaya mendadak? Kita normalnya memang kita beranjak dari yang fakir, tidak punya apa-apa, kemudian Allah berikan kepada kita sedikit demi sedikit harta kita, rizki kepada kita. Dari situ puluhan tahun, lalu kemudian baru, ya. Setelah itu diminta kepada kita untuk pertanggungjawabkan harta kita tersebut. Persis, ya. Kita dalam hidup, ya. Makanya sekarang kata para ulama kepada kita bahwa ketika Allah sampaikan dalam Al-Quran bahwa wabalawnahum bisyarri wal khairi fitnah, kami uji mereka semua dengan bisyarri, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan baginya, wal khair, dengan sesuatu yang menyenangkan baginya, sebagai fitnah, sebagai ujian. Fitnah itu dalam bahasa Al-Quran ujian, ya. Kalau bahasa kita Indonesia, fitnah itu lebih kepada sifatnya orang bohong, hoax, kasih tahu yang tidak benar. Tapi fitnah dalam bahasa Al-Quran adalah fitnah itu ujian, ibtila, bala. Diuji siapa saja kita dengan dua hal selalu, yang menyulitkan dan menyusahkan. Dari kisah tiga orang ini, ketika diuji yang menyulitkan di awal, penyakitan, fakir lagi, bersabar tidak ini orang? Ya, sampai datang malaikat, dia bersabar. Tidak ada gara-gara sakitnya itu dia rencana bunuh diri, nggak ada. Gara-gara yang penyakitan kulit, nggak ada. Dia bersabar. Tapi kemudian ketika diuji dengan yang menyenangkannya, punya binatang ternak yang banyak, kemudian kulit yang bagus, rambut yang ganteng, ya. Justru saat itu dia lupa dirinya. Tidak tahu asal usulnya dulu dari mana itu. Allah telah memberikan kepada dia apa yang menurutnya menyenangkan baginya. Lupa diri dia. Bahkan dia bilang hukukun katsira, tanggungan saya banyak. Yang dia ingat adalah yang dia tanggung, sedangkan yang Allah telah berikan tidak dia ingat. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah uji kita dengan dua hal ini selalu dalam hidup. Lalu kata para ulama, kebanyakan orang akan lulus dalam ujian yang sulit. Arti dia bersabar, mampu dia bersabar. Dan banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan yang menyenangkan dalam hidupnya. Apa yang banyak sesuai harapan dalam hidupnya. Maka orang sering mengatakan bahwa kalau Allah memberikan kepadanya
kebaikan, sesuatu yang sesuai dengan harapannya, maka dia katakan bahwa fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun insan, kata Allah, manusia ini ketika diuji dengan ibtalahu rabbuhu fa akramahu, dimuliakan dia, diberikan apa yang dia inginkan, fayaqulu rabbi akraman, dia bilang wah Allah memuliakanku, Allah kasih nikmat kepadaku. Oke? Ya. Wa amma, lupa diri manusia, padahal kedua-duanya adalah ibtila, kedua-duanya sama-sama ujian. Ada orang yang, banyak orang kata para ulama, diuji dengan yang sulit, yang mudah ya dalam hidupnya, dia justru lupa diri pada saat itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita hidup ya, jangan sampai di akhirnya kita lupa diri, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, lalu kemudian kita lihat dalam kisah ini. Malaikat ini tadi bilang apa? Bahwa setelah diberikan harta kepadanya, ya, ataupun unta, ataupun lembu, sapi dan yang lain, malaikat ini doakan apa? Barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu pada hartamu ini. Ini salah satu doa yang kita doakan kepada orang yang kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkannya. Ya, orang kadang ya bawa anaknya, dia ceritakan, oh anak saya ini. Dia bangga menceritakan anaknya kepada kita, ya, tentang anaknya, entah masih kecil kah atau yang sedang sekolah kah, dengan kebanggaan, kebaikan dia sebutkan tentang anaknya. Kita ada sekarang orang tidak punya anak, ketika ada anak orang diceritakan dia bangga dengan anaknya, gimana rasa perasaan orang itu? Ya. Kita diajarkan untuk berdoa kepada anaknya, barakallahu laka fiha, barakallahu laka fi. Semoga Allah memberkahimu padanya, pada anak ini. Jangan dengki sama orang. Begitu juga kalau orang cerita pada kita dia udah beli rumah baru kah, mobil baru kah, apa yang lain gitu, ya. Ada pekerjaan baru, ya. Kita gimana? Jangan dengki ataupun bahkan wajah kita berubah gara-gara itu. Tapi tersenyumlah dan doakan kepadanya. Barakallahu laka fi. Semoga Allah berkahi engkau pada yang demikian itu. Pada rumahmu, pada kendaraanmu, pada keluargamu, ya. Orang kadang cerita, seorang ayah cerita kepada kita, anaknya sekarang sudah lulus ini, lanjut ke sini, lulus ini, diterima di sini. Itu kan suatu kebanggaan orang tua ataupun kebanggaan teman-teman kita. Maka doakan itu. Nah, doa malaikat ini dikabulkan Allah tidak? Ya? Dikabulkan ya. Semua yang didoakan itu semua berkembang biak dengan baik. Maka di antara doa kita terbaik kepada saudara kita kalau diberikan nikmat oleh Allah, doakan itu. Keluarga itu nikmat, ya, harta itu nikmat, ya, ilmu itu nikmat, karir kita itu nikmat, ya, dan yang lain. Doakan kepada saudara kita kalau dia cerita kepada kita yang demikian. Kemudian ada hukumnya lagi dalam hadis, karena ini hadis Nabi, ada hukumnya lagi kata para ulama. Malaikat ini bilang tadi, aku sudah habis bekal. Maka tidak ada harapan bagiku kecuali dari Allah dan darimu. Ya. Dia katakan dulu apa? Tidak ada harapan, tidak ada lagi harapan kecuali dari Allah dan juga darimu. Emangnya kita boleh mengharap kepada manusia? Ya. Harapan pertama kita kepada Allah. Setelah itu minta bantu pada manusia, betul. Jadi jangan kita pikir bahwa kita akan mengharap sama Allah aja, nggak usah harap sama manusia. Minta sama Allah, nggak usah minta sama manusia. Bukan demikian. Minta dulu sama Allah, setelah itu pada hambanya. Bukan sebaliknya. Sebaliknya apa? Minta sama manusia dulu, sama Allah bahkan lupa. Ya, ada orang ketika berhajat, butuh, yang dia ingat itu justru manusianya, temannya, saudaranya. Allah nggak ada dia ingat. Duluan dia minta sama manusia, tapi dia lupa lapor sama Allah. Itu yang salah. Yang benarnya adalah apapun, bahkan kata Nabi, kalaupun putus tali sendalmu itu minta sama Allah. Hal yang remeh-temeh menurut kita, ya biasa aja lah.
ya, putus tali sendal kok lapor sama Allah. Lapor sama Allah. Semua hajat kita dalam hidup, kebutuhan kita dalam hidup, kasih tahu sama Allah ketika kita butuh. Jadi maaf cakap ya, ketika kita butuh sesuatu duluan ingat HP daripada ingat apa? Daripada ingat Allah. Ya. Duluan kita raba-raba kemana-mana sebelum ya Allah. Ya. Lapor dulu ke sana, ya. Telepon Allah dulu, baru kemudian ya siapa yang bisa kita minta bantu ya. Ya. Maka Allah yang menentukan siapa yang akan membantu kita. Itu iman orang mukmin seperti itu. Dalam hidupnya minta pertolongan pertama apa aja kata Nabi. Tali sendal putus pun kasih tahu sama Allah. Ya, apalagi kita datang di jalan ban kita bocor, ya. Ban mobil kita, kendaraan kita bocor. Kasih tahu sama Allah sebelum kita telepon apa? Telepon apa kalau di jalan, ya? Direct itu ya, yang ambil itu. Kasih tahu dulu sama Allah. Orang mukmin seperti itu. Duluan dia mengharap sama Allah, summa bik, kemudian denganmu. Ya saya minta bantu sama Allah ya, dan juga sama bapak, sama saudara, sama kawan kita ini. Yang mudah-mudahan ada kemudahan. Kalau tidak ada sama manusia, ya nggak apa-apa. Kita udah lapor sama Allah, ada sama yang lain. Ya. Jangan gara-gara itu kita benci sama orang itu. Kenapa? Baru sekali ditelepon gini, sesekali saya butuh kok langsung. Allah yang menentukan siapa yang akan membantu kita. Nggak perlu benci sama orang, ya, sama hambanya, karena kita sudah lapor sama Allah. Nah, orang mukmin seperti itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Kemudian kata para ulama, ada dalam menjelaskan hadis ini, itu dua orang itu, ya, dari sejak awal dia mengatakan bahwa ketika diminta sama malaikat, hukukun katsira, tanggunganku banyak. Kenapa? Dia sudah punya harta yang banyak, tapi yang dia pikirkan masih tanggungan dia. Nggak mampu dia mengakui apa yang telah diberikan itu. Beda dengan yang buta tadi. Ketika ditanya, ya dulu saya nggak bisa melihat, sekarang sudah bisa melihat. Dulu saya nggak punya apa-apa, baru sekarang punya. Ya. Itu yang kata orang kita, ya, kita kalau sudah kaya atau diberikan nikmat, terserah nikmat apa saja, jangan lupa diri. Ya, jangan lupa diri. Salah satu kiat kita bersyukur itu adalah ingat asal usul kita dulu seperti apa. Jangan ingat yang sekarang apa. Kan orang maaf cakap ya, makin punya karyawan yang banyak, kan dia harus mikir karyawannya ini akan berapa lama akan bertahan bisnisnya, kemudian bagaimana. Kan pikiran kita juga banyak. Menginvestasikan harta kita juga, makin banyak harta, makin kita pikirkan bagaimana dia tidak turun, kan, berkembang terus harta ini, investasi. Makin banyak sayap bisnis kita, maunya semua sayap bisnis itu kan berkembang terus. Kita pikiran banyak, iyalah tanggungan akan banyak. Tapi jangan lupa diri, ingat selalu kepada asal usul kita apa. Dulu apa. Ini yang menjadikan seseorang bisa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kekufuran itu dua kata para ulama. Yang pertama adalah kufur i'tiqad. Kufur secara akidah, ya, yang seseorang itu bisa jadi kafir langsung. Yang kedua adalah kufur secara nikmat. Kufur nikmat apa? Tidak mengakui itu dari Allah, ya. Lalu kemudian dipakai sesuatu itu tidak sesuai dengan perintah Allah, ya. Seseorang itu disebut dengan kufur nikmat. Kufur itu dua, itu dia. Mungkin kita tidak kufur i'tiqad. Nauzubillah. Mudah-mudahan juga tidak ada kufur yang kedua ini, yang tidak mengakui dari Allah, kemudian tidak memberikan hak daripada harta itu. Harta kita, rizki kita, itu akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari mana dihasilkan dan kemana diinfakkan. Harta kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Hari kiamat siapapun kita. Dari yang kecil, yang sedikit kita dapatkan, sampai yang banyak diberikan oleh Allah, itu semua adalah min aina. Dari mana didapatkan, kemudian kemana dia akan diinfakkan. Itu dua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka rahmat diberikan oleh Allah, setiap orang beda rahmatnya. Kalau tadi bentuknya hewan ternak ya, hari ini nikmat yang Allah berikan pada kita, mungkin nggak ada ternak, nggak ada sawah, nggak ada ternak, nggak ada ladang, nggak ada kebun. Tapi harta kita sudah bermacam-macam model sekarang, beda dengan zaman dulu. Ya, zaman dulu ya ternak dan kebun itulah harta satu-satunya yang orang ingin berinvestasi untuk dunianya. Tapi sekarang kan nggak begitu. Ini menunjukkan harta itu macam-macam model. Ya, jangan bilang bahwa Ustadz itu kan kisahnya untuk ternak ya. Kalau saya nggak punya ternak berarti nggak ada masuk dalam kisah itu ya. Itu masa dulu itu yang menjadi andalannya hartanya. Kalau sekarang ya, berbagai macam. Bahkan ada yang main di Bitcoin ya. Ada harta yang model-model bentuk harta terbaru ini sekarang ya, ada Bitcoin lah. Apalagi ada Pak Ramdhani ini yang ahli di bidang itu ya. Apa model kekayaan terbaru sekarang Pak Ramdhani? Ya. Terus berkembang kan model kekayaan orang. Ya. Begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, mungkin sebentar sampai di sini kita syuruk jam 6 ya. Ya. Ada yang ingin bertanya? Hal yang mau ditanyakan atau diskusi hal-hal yang diperlukan, kami persilakan dengan segala hormat. Ada? Yang mau bertanya? Ada? Baik, sesuai dengan topik atau hal lain yang memang dirasakan perlu mau bertanya, kami persilakan. Boleh. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, saya kemukakan ataupun sampaikan poin yang terakhir dalam pertemuan kita kali ini. Ustadz, gimana cara yang terbaik kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Melihat pada kisah hadis ini, ya. Yang pertama adalah ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima, kata Allah. Allah tidak akan mengazabmu in syakartum wa amantum, kalau engkau bersyukur, kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Innallaha kana syakiran alima, sesungguhnya Allah Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Erat kaitan antara kufur nikmat itu dengan azab Allah. Itu erat kaitannya. Kata Allah dalam firman-Nya Allah yang lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur aku tambah, kata Allah. Kalau engkau tidak bersyukur maka azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Masalah pertama cara kita bersyukur, ketahuilah ya, ketahuilah dan i'tiraflah, akuilah bahwa yang Allah berikan itu semua adalah berasal dari Allah. Itu adalah tonggak keimanan dalam masalah ini. Tonggak keimanan yang diharapkan dari setiap muslim itu adalah dia akui loh sedari awal bahwa ini adalah dari Allah diberikan kepadanya dan dia tidak ada apa-apa dulu. Itu yang diharapkan dari seorang mukmin, apapun dan siapapun kita. Bukan seperti dua orang itu tadi. Enggak, saya wariskan dari orang tua saya. Memangnya orang tuamu dapat dari mana? Kan dari Allah juga. Dia tidak mau mengakui tentang itu dari Allah. Mencoba mencari alasan. Akui itu dari Allah. Bayangkan kalau seandainya ada orang datang ke rumah kita, dia bawa hadiah surprise untuk kita. Dia jumpa sama kita tapi nggak kasih langsung hadiah itu. Dia sembunyikan, taruh di ruang tamu agak di pojok begitu. Ya. Dituliskan untuk nama untuk kita. Lalu jumpa, minum, setelah itu balik pulang dia. Dan ketika dia balik pulang nggak ada kasih apa-apa sama kita. Lalu setelah dia pulang, anak kita lihat, ayah itu apa? Apaan itu? Tertulis, ya, my best wishes, ya, with best wishes, ya.
harapan yang indah dan baik untuk kita dari dia. Kira-kira Bapak setelah dapat begitu, surprise lagi, nelpon nggak? Nelpon untuk mengucapkan terima kasih yang lupa tadi ketika dia pulang, nggak betul-betul kita ucapkan terima kasih lah ya, cuma sedikit datar aja gitu ngomongnya pasti ya. Tapi ternyata kita dikasih hadiah surprise oleh dia. Nelpon balik nggak? Nelpon balik lah. Ucapkan terima kasih, rasanya nggak manusiawi kali ini kita nih ya. Udah dapat begitu nggak kita ucapkan khusus terima kasih. Ya Allah. Terus kalau Allah kasih untuk kita, nelpon balik nggak kita sama Allah? Kalau sudah sadar, kalau sudah tahu ya, kalau sudah tahu dan mengakui, iya ini dari si dia ini, si dia yang kasih ini kepada saya dikasih memang. Kalau tahu dia yang kasih, kita nelpon balik. Nah, ketahuilah dulu, akui dulu kalau itu adalah dari Allah. Baru kita akan nelpon Allah. Betul? Ya. Kemudian bagaimana Ustaz? Yang kedua adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir kesyukuran ya. Kata para ulama, bagaimana kita bersyukur dengan zikir kita? Zikir yang bagus dalam kesyukuran itu, ingat zikir, ingat nikmat Allah pada kita, lalu ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka ketika duduk setelah sholat, kalau misalkan nggak ada acara apa-apa, saya ingin berzikir untuk bersyukur kepada Allah, mulai dari ujung rambut. Ingat rambut kita, ingat kepala kita, ucapkan alhamdulillah. Ingat mata kita, ucapkan alhamdulillah. Ingat hidung kita, ucapkan alhamdulillah. Ingat ini kita, terus sampai apa? Sampai ujung kaki. Ingat itu semua berfungsi dengan baik. Yang bisa kita iktirafkan, yang mampu kita akui, ini ya Allah Engkau masih berikan kepada aku ya Allah. Masih sampai hari ini Engkau masih berikan nikmat, itu semua bekerja dengan baik. Terus kita ingat, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Maka saya tanya kepada Bapak, berapa kali alhamdulillah akan Bapak ucapkan? Sejumlah apa? Sejumlah ingatan kita kan. Lalu sudah selesai tubuh kita, ingat di rumah, ingat masa lalu kita, apa yang Allah berikan, terus duduklah. Alhamdulillah. Ingatkan itu, hadirkan itu semua dalam pikiran kita. Alhamdulillah. Maka nggak ada batas untuk berapa kali Ustaz saya harus ucapkan. Apakah bagus 100 kali? Bagus 200 kali? Ya. Sejumlah yang kita ingat, yang kita akui. Begitu ya. Dan terakhir adalah kita bersyukur dengan cara apa? Pakai nikmat Allah berikan itu kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang dimurkai oleh Allah, saudaraku. Kalau seandainya hadiah diberikan oleh kawan kita itu, kita pakai untuk menyusahkan kawan kita, gimana itu? Hadiah dikasih itu justru kita jadikan untuk yang menyusahkannya, memberatkannya, membinasakannya bahkan. Sungguh kita terlalu. Kita jadi hamba yang terlalu. Begitu juga kalau kita pakai nikmat Allah itu pada yang dilarang oleh Allah, paling kurang maknanya seperti tadi itu. Nauzubillah ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hambanya yang bersyukur. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna min ibadika syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwak. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika aman siwak. Allahumma ya ghaniyyu
يا حميد اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian, atas segala kekurangan. Doakan mudah-mudahan kita berjumpa lain waktu dan kesempatan dan kami bisa kembali ke kampung halaman dengan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.